Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 11 September. Ciai diguyur hujan lebat kemarin mengakibatkan banjir di sejumlah tempat. Sungai di desa Suisang meluap menyebabkan 2 kendaraan terjebak dan 2 lansia tidak sempat melarikan diri dan tewas secara tragis. Sedangkan di desa Cuci ada keluarga berduka yang semula hendak melakukan pemakaman pada hari ini, namun rumah dan jenazah anggota keluarganya tertimbun longsor kemarin malam. Dari lumpur di atap dan dalam mobil dapat terlihat seberapa tinggi air membanjiri mobil van yang diparkir di tepi jalan ini. Pada tanggal 10, Ciai diguyur hujan deras yang dibawa oleh depresi tropis mengakibatkan 15 mobil terjebak oleh banjir luapan air sungai di jembatan Yongqing nomor 2 menuju jalan provinsi nomor 82. Dalam sebuah mobil van terdapat sepasang lansia yang tidak sempat melarikan diri dan diterjang banjir. Garis polisi telah dipasang di TKP untuk penyelidikan lebih lanjut. Sungai meluap di jembatan Yongqing nomor 2 tidak hanya menyebabkan warga terjebak dan tewas, perumahan dan pabrik di sekitar juga ikut terimbas. Ketinggian air banjir sempat mencapai sepinggang pada tanggal 10 malam. Semua peralatan elektronik rusak terendam banjir. Hujan deras kali ini juga menyebabkan tanah longsor. Lebih 10 keluarga di Dusun Wenfeng terdampak longsor pada tanggal 10 malam. Jenazah dari salah satu keluarga yang sedang berkabung tertimbun dan baru ditemukan pada tengah hari tanggal 11 dengan bantuan Tentara Nasional. Hujan deras menimbulkan banjir dan longsor di lebih dari setengah wilayah Ciai. Bencana ini membuat seluruh kota berantakan sehingga pemerintah Kabupaten Ciai meliburkan kerja dan sekolah selama 1 hari untuk pembersihan dan penanganan masyarakat atas dampak yang ditimbulkan banjir. Akumulasi curah hujan di sebagian wilayah Yunlin, Ciai, dan Tainan telah melampaui 300 mm dalam 2 hari terakhir. Terkait curah hujan lebat di kawasan Yunlin dan Ciai pada Minggu malam, CWB menganalisis hal tersebut disebabkan oleh tibanya sabuk depresi di angkasa setempat dan menguatnya perkembangan sistem awan konvektif. Akibat dampak sabuk depresi, Yunlin, Ciai, dan Tainan diguyur hujan lebat dalam waktu singkat. Curah hujan yang terakumulasi di stasiun pengamat cuaca Tainan CWB dalam 2 hari melampaui 341 mm dan di kawasan timur Ciai juga melebihi 330 mm. Untungnya seiring menjauhnya sabuk depresi, curah hujan tanggal 11 siang mereda secara signifikan. Namun tetap perlu memerhatikan perkembangan konveksi termal sore hari. Mulai Sabtu tanggal 16, uap air di seluruh tempat berangsur meningkat. Cuaca menjadi tidak stabil dan hujan turun di semua wilayah. Acara penghargaan sastra migran diselenggarakan di Museum Nasional Taiwan kemarin. Tahun ini ada 8 pemenang dari Vietnam, Indonesia, Filipina, dan Thailand. Karya mereka mengungkit isu seperti kehilangan arah hidup dan jati diri. Hadiah pertama diraih oleh Pho Thi Yim Thu dari Vietnam atas karyanya yang berjudul Kenangan Mawar. Ini juga merupakan kedua kalinya ia memenangkan juara pertama. Upacara pemberian penghargaan sastra migran Thi Lam dibuka di bawah lantunan Barada Vietnam yang lembut. Pada penghargaan sastra dengan total hadiah sebesar 300.000 dolar Taiwan ini, Pho Thi Yim Thu, imigran baru asal Vietnam, menyabet hadiah utama senilai 100.000 dolar Taiwan dengan hasil karyanya Kenangan Mawar yang berkisah tentang dilema merawat kedua mertuanya. Tema yang diangkat peserta lomba tahun ini sangat beragam, yang sebagian besar berkisah tentang keluarga, cinta, keresahan hidup, dan identitas diri yang kompleks. Namun juga terdapat banyak hasil karya yang berkaitan dengan perawatan jangka panjang, seperti karya Lilin Arumsari, seorang PMI dengan hasil karya Kisah Sepi yang memenangkan Choice Award, yang berkisah tentang situasi manula yang mendambakan kunjungan dan kepedulian dari anak mereka sendiri dalam masyarakat Taiwan. Inspirasi saya adalah melihat kakek yang saya jaga, keluarga yang saya jaga. Jadi mereka itu seperti walaupun mereka orang kaya, tapi menurut saya mereka itu seorang tua yang kesepian. Chin Yap Fong, imigran baru asal Indonesia, berhasil membopong juri award melalui karyanya Asa, Batu yang Menjadi Giok, yang berkisah tentang gejolak kehidupan pada saat pertama kali datang ke Taiwan. Kesannya senang ya, dari penghargaan ini saya lebih percaya diri lagi dalam menulis. Karena sudah lama tidak menulis, setelah dapat penghargaan akan lebih rajin lagi menulis. Sejalan dengan diangkatnya isu migran ke film And March to Go Before I Sleep dan drama Port of Lies, isu pekerja migran menjadi sorotan masyarakat Taiwan. Pihak penyelenggara berencana mengangkat kumpulan kisah ini untuk dibukukan dan divideokan dengan harapan ajang penghargaan sastra migran juga bisa menjadi wadah bagi pekerja migran untuk bersuara. Baru-baru ini, Badan Atmosfer dan Kelautan Kementerian Perdagangan Amerika menyerahkan laporan 2 tahunan kepada Kongres. Amerika mengapresiasi adanya perbaikan dalam hal penangkapan ikan secara ilegal di Taiwan, namun tetap terlibat dalam hal pemaksaan kerja. Asosiasi nelayan juga curiga bahwa pemerintah sebenarnya belum mencapai kemajuan dalam meningkatkan hak ABK.
ABK Migran pernah melaporkan tindakan pemotongan sirip dan pembuangan tubuh ikan hiu kapal Taiwan dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini mengakibatkan Taiwan dalam laporan penyelidikan biennial Departemen Kelautan dan Atmosfer Nasional AS tahun 2021 menetapkan Taiwan telah melanggar ketentuan IUU dan tidak melaporkan menjadi pelaku industri perikanan yang tidak bisa diatur. Pada laporan terbaru tahun 2023, pihak AS mengapresiasi perbaikan yang dilakukan Taiwan dalam laporan perinciannya. Amerika Serikat juga telah melakukan revisi hukum dengan memasukkan pemaksaan kerja sebagai tindakan ilegal ke dalam IUU. Kapal ikan Taiwan pernah dituduh terlibat pemaksaan kerja ilegal terhadap ABK dan pemotongan upah ilegal. Menanggapi hal ini, Ditjen Perikanan mengaku akan melakukan investigasi ulang. Namun Ormas ABK menuding tidak ada kemajuan dalam meningkatkan hak ABK migran seperti penggunaan Wi-Fi yang hanya bisa diakses 5 menit per minggu. Selain itu, juga ada ABK yang mendapat pembalasan setelah mengadukan majikannya. 不申诉还好，申诉了以后还会被秋后算账，然后就被遣返回家了。渔工跟我们讲，他说：“哎呦，前一天中介都已经来威胁我们了啦，该讲的讲，不该讲不要讲哦，不要乱讲话哦。”所以谁还敢讲真话？ Drama Taiwan yang mengangkat isu ABK Migran Port of Lies sempat menjadi pembicaraan yang hangat. Ormas ABK berasumsi bahwa meskipun diskusi isu menjadi banyak, tetapi dalam hal meningkatkan hak ABK Migran malah tidak ada kemajuan. Hak ABK Migran seharusnya diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Ditjen Perikanan, tidak seharusnya bercondong ke pihak pengusaha. Gempa 6,8 SR terjadi di Maroko tanggal 8 malam. Hingga kini yang tercatat lebih dari 2.000 korban jiwa. Memasuki malam kedua, banyak warga yang sama sekali tidak berani pulang untuk tidur dan langsung bermalam di tempat terbuka pada halaman rumput di pinggir jalan. Gempa bermagnitudo 6,8 SR terjadi di Maroko, Afrika Utara tanggal 8 malam. Merupakan gempa kuat yang jarang terjadi di wilayah tersebut selama lebih dari 120 tahun. Epicentrum gempa berada di kawasan kota tua Marrakesh. Akibat gempa tersebut, banyak bangunan runtuh. Sejauh ini lebih dari 2.000 orang tewas dan lebih dari 2.000 orang cedera. Banyak warga yang cemas terhadap gempa susulan sehingga tidak berani pulang dan tidur di pinggir jalan atau di halaman rumput dengan selimut. WHO memperkirakan gempa ini akan berdampak terhadap lebih dari 300.000 orang. Selain tim penyelamat yang memasuki kota yang terdampak paling parah untuk mencari dan menyelamatkan korban, tim penyelamat asing juga mulai berkumpul dan bersiap untuk menuju ke lokasi dan memberikan bantuan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Terima kasih.